Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen, serta rekan-rekan sekalian. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan topik kami yang berjudul Klasifikasi Suara Nyamuk Berbasis CNN atau Convolutional Neural Network untuk inovasi pengendalian hama dan penyakit. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 1 Deep Learning dengan saya Rika Ajeng selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi. Kemudian di sini saya tidak sendiri, tetapi saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Pertama ada Ardoni Yeriko Gultom, kemudian Ignatius Krisnaisa Putra, Sasa Rahmalia, M. Gilang Martiansyah, dan terakhir yaitu Nazwa Nabila. Dalam presentasi ini, kami membahas mengenai implementasi jaringan saraf tiruan seperti halnya CNN yang dapat mengklasifikasikan suara kepakan nyamuk dengan cepat dan akurat. Tanpa berlama-lama lagi, izinkan kami memulai pembahasan dari setiap poinnya. Oke, untuk latar belakang sendiri, penanggulangan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk telah menjadi isu global yang memerlukan adanya inovasi yang berkelanjutan. World Health Organization atau yang biasanya disingkat dengan WHO mencatat jutaan kasus infeksi penyakit setiap tahunnya yang hal ini memberikan sebuah dampak signifikan terhadap kesehatan dan perekonomian terutama di wilayah Indonesia terutama di wilayah tropis termasuk halnya Indonesia. Indonesia mengalami resiko besar akibat penyakit yang ditularkan oleh nyamuk seperti DBD, malaria, chikungunya, dan juga filariasis. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan secara bulanan oleh World Health Emergency, Indonesia mengalami lebih dari 100.000 kasus demam berdarah dengan angka kematiannya yang sangat signifikan. Dan di samping itu pula, malaria masih menjadi sebuah permasalahan di 236 kabupaten atau kota di Indonesia, khususnya di daerah Papua dan juga NTT. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah seperti halnya 3M, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang, kemudian telah juga digunakannya insektisida, tetapi hal ini masih menjadi permasalahan yang ditemukan. Dan sejalan dengan perkembangan adanya teknologi, hal ini memberikan CNN menjadi sebuah terobosan baru yang dapat digunakan dalam membantu mengklasifikasikan suara nyamuk berdasarkan frekuensi dari kepakan suara sayapnya. Dan dari kepakan sayap inilah akan diekstrak dengan menggunakan MVCC dan juga MEL spektrogram untuk diolah ke langkah selanjutnya. Sehingga tujuan dari penelitian yang akan kami lakukan yaitu kami akan merancang sebuah model CNN yang mempermudah dalam mengidentifikasikan spesies nyamuk, khususnya Aedes, Anopheles, dan juga Culex pipies yang dapat mendukung pemerintah dalam mengeliminasi malaria dan juga filariasis pada tahun 2030 serta menurunkan adanya insiden DBD dengan cara mempercepat dan penanganan adanya penyakit nyamuk ini, di mana hal ini juga sejalan dengan One Health, di mana One Health ini merupakan hubungannya dengan kesehatan manusia, hewan, dan juga lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tahapan selanjutnya itu metodologi penelitian. Dataset yang kami gunakan pada penelitian ini diambil dari proyek ABUS yang terdiri dari 1.285 rekaman dari 23 spesies. Nah, dari 23 spesies itu kami memilih 3 spesies yaitu Aedes aegypti, Anopheles stephensi, dan Culex pipiens. Selanjutnya untuk tahapan penelitian yang kami lakukan pertama kali yaitu import model yang digunakan, lalu input data audio for processing. Setelah datanya menjadi clean, kami melakukan feature extraction menggunakan MFCC dan MEL spektrogram.
lalu kita melakukan split data 80/20, dan melakukan penghitungan bobot untuk kelas imbalance, lalu pembuatan model CNN, lalu melakukan training model, evaluasi, dan deploy menggunakan steam model. Langkah selanjutnya yaitu untuk feature extraction, yaitu Mel spektrogram. Langkah-langkahnya bisa kita lihat pada slide. Selanjutnya berangkat dari Mel spektrogram, langkah selanjutnya untuk MFCC yaitu Logarithmic Power Spectrum dan Spectral Filtering. Kemudian ada Convolutional Neural Network. Arsitektur CNN sendiri terdiri dari beberapa lapisan utama, yaitu lapisan konvolusi untuk mengekstraksi fitur penting dengan menggunakan filter kecil. Kemudian ada aktivasi seperti ReLU untuk memperkenalkan non-linearitas. Kemudian ada lapisan pooling untuk mengurangi dimensi dan membuat model lebih efisien. Kemudian ada juga lapisan fully connected yang menghubungkan seluruh neuron untuk menghasilkan output yang diinginkan, seperti halnya klasifikasi suara kepakan nyamuk. Kemudian di sini ada metrik evaluasi model. Evaluasi model machine learning sangat penting untuk menjamin kualitas dan kinerja model CNN yang dihasilkan. Pada kasus ini, model CNN yang digunakan untuk mengklasifikasikan suara nyamuk dievaluasi menggunakan metrik utama, yakni akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Confusion matrix menampilkan perbandingan antara prediksi yang dihasilkan oleh model dengan data aktualnya. Di sini ada beberapa, yaitu TP atau true positif, ada TN true negatif, ada FP false positif, dan ada FN false negatif. Di sini ada beberapa penjelasan mengenai metrik evaluasi model. Seperti akurasi itu mengukur seberapa tepat suatu model prediksi dalam memprediksi kejadian yang benar. Ada recall mengukur kemampuan model dalam mengidentifikasi dengan tepat seluruh sampel yang termasuk dalam kelas positif. Presisi mengukur seberapa akurat model untuk memprediksi kelas tertentu dari semua prediksi positif yang dibuat. Dan yang terakhir ada F1 score, pengukuran dengan menggabungkan presisi dan recall sehingga memberikan keseimbangan antara keduanya. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ini ada arsitektur dari CNN. Pada gambar 4, arsitektur CNN ini dalam mengklasifikasikan suara kepakan nyamuk. Model ini memiliki 5 blok konvolusi dengan filter berturut-turut 32, 64, 128, 256, dan 512. Setiap blok ini menggunakan kernel 3x3. Untuk fungsi aktivasinya adalah ReLU serta regularisasi L2 dengan koefisien 0,01 untuk mengurangi overfitting. Downsampling ini dilakukan dengan max pooling 2x2 di setiap bloknya. Pelatihan ini dilakukan selama 100 epoch dengan batch size-nya itu 32 menggunakan penghentian dini dan dropout 0,3 untuk blok konvolusi ketiga dan kelima, serta 0,45 sebelum fully connected layer. Terdapat satu fully connected layer dengan 1.200 neuron dan output layer dengan fungsi aktivasi softmax untuk mengklasifikasikan 3 jenis nyamuk, yaitu Aedes aegypti, Anopheles stephensi, dan Culex pipiens. Selanjutnya ada grafik training dan validation. Pada gambar 5, itu terlihat bahwa training loss dan validation loss menurun seiring bertambahnya jumlah epoch. Penurunan ini menunjukkan bahwa model ini belajar dengan baik dari data pelatihan dengan kehilangan loss makin kecil setiap iterasi. Pada gambar 6, kenaikan akurasi di awal menunjukkan model ini cepat memahami pola dari data pelatihan. Stabilitas di akhir pelatihan menunjukkan bahwa model berhasil mencapai kinerja optimal tanpa kehilangan generalisasinya. Selanjutnya ada evaluasi model. Itu pada gambar 7, confusion matrix ini mencerminkan kemampuan model yang sangat baik dalam membedakan 3 jenis nyamuk dengan akurasi tinggi. Aedes aegypti, model berhasil mengklasifikasikan 131 dari 132 sampel dengan benar, hanya terdapat satu kesalahan. Anopheles stephensi dari 122 sampel, 120 diklasifikasikan dengan benar dan terdapat 2 kesalahan klasifikasi. Sedangkan Culex pipiens, model ini mengklasifikasikan 124 dari 127 sampel dengan benar. Selanjutnya pada tabel 3,
Evaluasi performa model CNN itu menunjukkan bahwa model ini berhasil mencapai nilai presisi recall dan F1 score yang sangat tinggi pada ketiga kelas spesies. Aedes aegypti memiliki nilai presisi tertinggi 0,99, sedangkan Anopheles stephensi dan Culex pipiens mencapai nilai presisi dan recall sebesar 0,98. Nilai F1 score yang konsisten di kisaran 0,98 sampai 0,99 menunjukkan keseimbangan yang baik antara kemampuan model mendeteksi dan mengklasifikasikan nyamuk dengan benar. Ini merupakan aplikasi dari kelompok kami yang bernama Moscow ID. Bisa di-scan untuk mengunjungi websitenya. Di sini ada 2 barcode yang di bawah itu untuk mengunjungi websitenya. Kalau yang di atas itu barcode-nya untuk melihat bagaimana cara aplikasi ini bekerja. Di aplikasi ini kita bisa mendeteksi suara nyamuk yang ingin kita klasifikasi antara Anopheles stephensi, Culex pipiens, dan Aedes aegypti. Dengan cara kerjanya kita masukkan ke file audio nyamuk yang ingin diklasifikasi bebas dengan format WAV atau MP3. Lalu di aplikasi ini akan diolah audionya menjadi email spektrogram dan MFCC. Yang kedua fitur ini akan digunakan model CNN untuk memprediksi spesies nyamuk. Lalu nanti akan keluar hasil prediksinya beserta dengan visualisasi email spektrogram dan gambar spesies yang relevan, serta ada deskripsi singkat terkait spesies-spesies yang muncul di aplikasi ini. Aplikasi ini memiliki efisiensi menghemat waktu karena kita memakai load model, jadi tidak perlu modelnya bekerja di aplikasi ini, tapi kita pakai load modelnya saja. Dan fleksibel dipakai bisa kapan aja, karena dari Streamlit ini bisa dibuka aksesnya kapan saja. Oke, baik, masuk ke kesimpulan. Sehingga dapat disimpulkan, penelitian ini berhasil mengembangkan model CNN untuk klasifikasi suara nyamuk dengan akurasi 98% dalam mendeteksi 3 spesies utama vektor penyakit di Indonesia, yaitu ada Aedes aegypti, Anopheles stephensi, dan Culex pipiens. Ekstraksi fitur menggunakan MFCC dan Mel spektrogram efektif bahkan di lingkungan bising, dengan F1 score mencapai 0,98. Teknologi ini berpotensi mempercepat deteksi vektor penyakit dan mendukung program pengendalian penyakit di Indonesia. Pengujian lebih lanjut di berbagai kondisi lingkungan serta perlibatan lebih banyak spesies dan rekaman suara nyamuk diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai klasifikasi suara kepakan nyamuk dengan CNN. Kami berharap materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan bagi kita semua. Dan jika terdapat saran ataupun masukan, kami sangat menghargainya untuk perbaikan kami di masa yang akan mendatang. Akhir kata, kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan, baik dari segi penyampaian maupun dari isi materi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore.